Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, minta tuntunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa beristirahat dari malam hingga pagi hari ini dengan berkat perlindungan-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, izinkan kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Lukas. Sertai dan pimpin kami agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat perlindungan dan tuntunan dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar dan bacaan diambil dari Ibrani 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Lagi pula, ketika Ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini menunjukkan momen inkarnasi, yaitu ketika sang anak dibawa ke dalam dunia. Nah, frasa anak yang sulung, atau dalam bahasa Yunani prototokos, itu tidak berarti Tuhan Yesus diciptakan pertama kali, melainkan ini menunjukkan posisinya sebagai yang terutama dan juga haknya atas segala warisan. Titik paling menakjubkan dalam ayat ini adalah perintah bahwa semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Kata Yunani untuk menyembah adalah proskuneo, yang berarti menjatuhkan diri, sujud menyembah. Nah, kata ini dalam Perjanjian Baru hampir selalu digunakan untuk penyembahan yang dipersembahkan kepada Allah. Jadi tidak pernah dalam kitab suci ada perintah untuk malaikat menyembah malaikat lain. Bahkan di dalam tradisi Yahudi yang sangat menghormati malaikat, tidak ada konsep bahwa malaikat disembah oleh malaikat lain. Fakta ini menghancurkan setiap ajaran yang menempatkan Yesus pada level yang sama dengan malaikat. Jadi Tuhan Yesus bukan malaikat agung. Dia adalah objek penyembahan malaikat. Dia menerima pemujaan dari seluruh malaikat di surga, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada makhluk ciptaan manapun. Dan setelah menunjukkan status keilahian Kristus, penulis surat Ibrani di dalam ayat yang ke-7 menggambarkan sifat malaikat seperti angin dan nyala api. Nah, gambaran ini adalah sebuah metafora yang menunjukkan sifat mereka yang tidak berbentuk, tidak berwujud, yang sementara juga. Dalam budaya Yahudi, malaikat memang dihormati sebagai pembawa wahyu. Tetapi, surat Ibrani mengingatkan kita bahwa peran mereka tetap fungsional dan sementara. Mereka adalah pelayan yang menjalankan perintah ilahi. Mereka bukan objek pemujaan, mereka bukan penyelamat. Malaikat adalah pelayan Allah. Mereka taat kepada Allah, mereka menyembah Allah. Jadi kita jangan sampai memfokuskan diri pada pelayan atau utusan, yaitu malaikat itu. Tapi arahkanlah hidup kita pada Sang Tuhan, Sang Pengutus, Sang Allah sendiri, yakni Allah Tritunggal. Kuasa yang ada pada malaikat berasal dari Allah, bukan berasal dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, sujudlah menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Arahkanlah hidupmu pada Allah Tritunggal, bukan pada malaikat-malaikat. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang besar. Kau adalah Allah pencipta segala sesuatu, termasuk malaikat. Ampuni kami kalau seringkali kami terlalu terfokus pada makhluk-makhluk ciptaan, bukannya fokus pada Tuhan sendiri. Kiranya perenungan hari ini boleh Tuhan pakai untuk mengingatkan kami dan meneguhkan kami bahwa yang seharusnya kami sembah adalah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara selamat pagi, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan kehidupan seterusnya di dalam penyembahan kepada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, mengingat kasih Kristus yang begitu besar bagi manusia berdosa. Dalam masa Prapaskah tahun 2026 ini, kita diajak untuk berpuasa atau berpantang sebagai wujud pertobatan dan semangat berbagi kepada sesama melalui aksi Paskah. Marilah kita sisihkan sebagian berkat dari Tuhan untuk dibagikan kepada saudara-saudara penyandang disabilitas melalui program 1000 Kaki Palsu yang dikoordinir oleh Yakum. Mari kita simak penjelasan mengenai program 1000 Kaki Palsu. Gerakan 1000 Kaki Palsu kami inisiasi dalam rangka memang untuk memenuhi banyak orang yang membutuhkan alat bantu kaki palsu. Dan itu banyak akibat yang disebabkan karena biasanya penyakit diabetes, kecelakaan, maupun ada yang mengalami membutuhkan alat bantu sejak lahir. Gerakan ini kami mulai di tahun 2024 dan saat ini kami masih berlangsung untuk memenuhi pendaftar yang pada waktu itu kami mengumumkan gerakan 1000 Kaki Palsu dan saat ini sudah berjumlah 200 lebih. Saat ini yang masih kami akan proses adalah sekitar 90-an orang yang masih membutuhkan alat bantu kaki palsu yang memenuhi baik itu kaki palsu di bawah lutut maupun di atas lutut. Gerakan 1000 Kaki Palsu ini berada dalam program Biji Sesawi Yakum. Biji Sesawi Yakum adalah platform yang didirikan penggalangan dana oleh Yakum dalam rangka untuk sebagai gerakan diakonia, baik kami dari Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, maupun juga dari banyak orang yang ingin terlibat maupun berpartisipasi dalam gerakan diakonia. Prinsipnya dalam Biji Sesawi Yakum adalah ketika melakukan gerakan berdiakonia, maka orang yang kami bantu masih bisa melakukan pemberdayaan diri dan produktivitas. Pada tahun 2024, kami membuka form untuk siapa orang yang ingin dibantu dalam gerakan 1000 Kaki Palsu. Dari para pendaftar, kami akan membagi dalam area-area unit Yakum, dan melalui unit-unit Yakum, kami akan menghubungi mereka kembali dan mengundang mereka untuk di-asesmen, bahkan juga melakukan pengukuran dari hasil asesmen yang kami terima. Dalam asesmen itu akan dilakukan pengukuran sesuai dengan kebutuhan kakinya, lalu dilakukan pembuatan, dan setelah pembuatan akan dilakukan pemberian kaki palsu bersamaan juga dengan bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan kaki palsu yang baru yang sudah diberikan. Kriteria utamanya adalah mereka yang belum pernah mendapatkan kaki palsu, lalu yang kedua adalah secara usia, mereka yang menerima kaki palsu ini masih bisa melakukan pemberdayaan diri dan produktivitas. Lalu yang ketiga, secara ekonomi, mereka berada dalam ekonomi ke bawah dan tentu dengan kriteria BPJS Kesehatan yang masuk dalam kelas 3. Dan dalam prosesnya nanti kami juga akan melakukan beberapa hal asesmen yang terkait dengan penyebab adanya membutuhkan kaki palsu atau alat bantu bagi mereka. Iya, harga kaki palsu kami berada dalam satu kaki palsu sejumlah 7 juta rupiah. Akan tetapi dalam pengumpulan dana dan gerakan diakonia yang kami sudah lakukan sejak tahun 2024, seberapapun yang masuk di dalam kami, maka kami akan secara kolektif pun untuk menyalurkan dan juga mendistribusikan kaki palsu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, maka kami berharap segala peran atau pihak yang ingin berpartisipasi dalam gerakan diakonia ini dapat berperan serta sesuai dengan apa yang ada di dalam komunitas atau di dalam persekutuan yang ada. Dari klien yang sudah menerima alat bantu kaki palsu yang sudah kami berikan, ada beberapa yang pada akhirnya mereka bisa melakukan pemberdayaan dari sisi ekonomi. Salah satunya adalah seorang guru yang mengajar terbiasa dengan kursi roda, sehingga mengganggu untuk aksesibilitas dalam ia bekerja, dan saat ini dia sudah bisa menggunakan kaki palsu dari pemberian gerakan 1000 Kaki Palsu.
Ada juga dari klien kami yang dulunya mengalami kecelakaan karena bekerja sebagai ojek online dan juga ditinggal oleh keluarganya, dan saat ini mereka bisa memberdayakan secara ekonomi dengan berwirausaha secara personal, dan itu pada akhirnya melakukan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas bahkan juga kualitas kehidupan mereka. Maka gerakan 1000 kaki palsu ini akan membawa harapan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki harapan, bagi mereka yang berjuang dalam ekonomi lemah, bagi mereka yang harus berjuang dengan mengalami stigma-stigma terhadap mereka yang mengalami disabilitas fisik. Para penerima kaki palsu maupun gerakan diakonia dari biji sesawi tidak memandang mereka dari agama apa, dengan kelas menengah ekonomi yang seperti apa, sehingga kami tanpa memandang ras, suku, agama untuk memberikan diakonia bagi mereka yang membutuhkan, secara khusus juga bagi gerakan kaki palsu ini. Dan dalam kriteria itu tentu maka kami mengajak bagi Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi untuk melihat dampak dari apa yang akan kita berikan. Nah, saat ini kami sudah menutup untuk proses pendaftaran 1000 kaki palsu, karena saat ini sudah akan kami kerjakan sekitar 90 orang yang masih mengantri untuk kami proses dari jumlah pendaftar lebih dari 200 orang dalam daftar gerakan 1000 kaki palsu Yakub.